ditelepon bahkan sampai ke kantor dihubungi ya, kalau belum juga ada kabar itu akan disebar foto, bahkan ya saya beberapa kali mendengar cerita bahwa banyak sekali orang yang disebar fotonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi di channel Sabda DJ, channel yang sebelumnya sudah 320.000 subscriber, tetapi tiba-tiba menghilang subscribernya. Bukan menghilang, teman-teman, tapi dihapus ya. Channelnya dihapus, dan ini bikin lagi. Dihapus kenapa ya? Karena mungkin banyak report-report dari para penipu atau para penjahat atau entahlah, teman-teman. Ya, jangan terlalu dipikirkan masalah itu ya. Yang jelas kita bangun lagi dan terus memberikan video-video yang bermanfaat. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas pinjol ya, pinjaman online. Kenapa sih kita tidak menyarankan pinjaman online? Nah, kita akan menghubungi ya ketua perkumpulan anti pinjol ya, teman-teman ya. Oke, selamat pagi Bapak S. Selamat pagi Mas Sabda, sepertinya Mas Sabda sangat bersemangat sekali ya. Iya, Bapak S. Tentu saja kita harus selalu bersemangat, Bapak S ya. Bapak S pun sepertinya sangat bersemangat ya. Nah, Bapak S ya, kita langsung saja ke itu ya, kepada materi ya. Bapak S, kenapa sih kita tidak dianjurkan ya untuk meminjam online? Kenapa Bapak S ya? Baik Mas Sabda, saya akan coba jawab ya dengan apa yang saya ketahui ya, ini berupa saran ya sebenarnya ya. Nah yang pertama, kenapa sih gitu jangan melakukan pinjol ya atau pinjaman online. Nah kita tahu sendiri pinjaman online itu di zaman sekarang ya sangat menjamur, sangat banyak dan sangat mudah untuk mendapatkannya. Hanya kita punya KTP dan foto diri itu sudah cukup teman-teman ya, sudah cukup untuk bisa melakukan pinjaman online. Nah, jadi gini Mas Abda ya, kenapa jangan pinjol? Yang pertama, bunga dan dendanya sangat besar ya. Apa efek bunga dan denda sangat besar? Tentunya itu bisa merugikan masyarakat ya. Yang akan berakhir gali lubang tutup lubang. Yang tadinya punya hutang cuma dari satu aplikasi menjadi beberapa aplikasi, bahkan belasan aplikasi yang tadinya 1 juta bisa menjadi puluhan juta gara-gara gali lubang tutup lubang tersebut untuk menutup bunga dan dendanya ya. Nah, yang kedua juga adanya teror ya. Teror itu misalkan belum bisa bayar, nah itu akan ditelepon, di SMS, dikirim Gmail ya, ditelepon bahkan sampai ke kantor dihubungi ya. Kalau belum juga ada kabar itu akan disebar foto, bahkan ya saya beberapa kali mendengar cerita bahwa banyak sekali orang yang disebar fotonya ya. Jadi itu akan membuat stres ya, menyengsarakan masyarakat, membuat stres ya, dan ya ada juga kaitannya dengan meningkatkan kejahatan gitu ya. Kenapa bisa meningkat kejahatan? Ya karena orang itu kalau udah sangat tertekan ya bisa melakukan apa saja ya. Itu tergantung dari orangnya, bisa melakukan hal yang baik atau yang buruk bahkan ya. Nah ini juga apa ya, benar-benar harus direnungi ya, budaya meminjam uang, gali lubang, tutup lubang itu adalah budaya yang kurang bagus ya, bahkan ya disebut jelek lah ya seperti itu. Oke Pak S, benar ya, saya juga sepakat ya dengan penjelasan Pak S ini ya, tapi sebenarnya ada baiknya nggak sih gitu pinjol itu, Pak S, bagaimana menurut Pak S? Oke Mas Sabda, kalau dibicara ada baiknya enggak sih gitu ya, ya tentunya meminjamkan uangnya sudah baik, tetapi bunga dan denda yang begitu tinggi ya membuat nggak baik jadinya ya teman. Jadi ya seperti itu, sebisa mungkin ya hindari gitu ya. Bahkan kan dalam agama Islam itu ya tahu sendiri ada kaitannya dengan riba ya. Kalau misalkan berhubungan dengan perbungaan seperti itu. Baik, berarti kalau misalkan bicaranya seperti itu Pak S, berarti hanya pinjol aja atau seperti pinjaman di bank juga itu seperti apa tuh Pak S tuh? Nah, Mas Abda, jadi sebenarnya bukan hanya pinjaman online.
tapi offline juga kalau bisa ya, dihindari ya. Kenapa sih banyaknya itu sekarang itu yang online, karena lebih mudah, itu aja. Sebenarnya yang offline juga peminatnya sangat banyak sekali. Yang gali lubang tutup lubang karena minjam offline juga banyak sekali, tapi, agak sulit prosesnya, seperti itu. Oke oke, Pak Kes ya. Jadi berarti bukan sebenarnya intinya ya pinjam ya dengan bunga ya atau dengan denda itu ya berarti kurang bagus ya kalau seperti itu. Nah, sekarang berarti ada nggak sih tipsnya gitu agar, terhindar gitu dari ya hal-hal semacam seperti itulah Pak Kes. Apa tuh Pak Kes, ada atau tidak Pak Kes? Untuk tips ya Mas Sabda ya. Jadi tipsnya itu kita harus tahu mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah, jangan terburu-buru untuk ingin membeli sesuatu karena banyak sekali kasusnya orang pinjam itu bukan untuk membeli kebutuhan tetapi malah membeli keinginan. Misalkan ingin terburu-buru membeli handphone ya, ingin terburu-buru membeli elektronik-elektronik lain, ingin terburu-buru membeli barang-barang yang memang itu tidak dibutuhkan padahal gitu. Nah, makanya, itulah yang menjadi penyebab, timbulnya keinginan untuk membeli barang menjadi meminjam uang untuk membeli barang tersebut, seperti itu. Baik Pak Kes, kalau seperti itu, nah ini jadi menarik ya karena bagaimana kalau itu kalau misalkan bahkan nggak ada uang buat beli kebutuhannya Pak Kes, nah bagaimana tuh? Kalau misalkan bahkan, wah kita buat beli kebutuhan pun nggak ada uang gitu. Baik Mas Abda ya, kalau bahkan kita nggak punya uang untuk membeli kebutuhan, ini jadi ya gimana ya, ya bagaimana bisa bayar hutang ya, buat beli kebutuhan aja tidak bisa, apalagi harus ditambah pinjaman ya, menjadi ada bunga yang tinggi, dari mana bisa bayarnya kalau seperti itu. Makanya kalau misalkan benar-benar butuh ya, buat beli kebutuhan, ya kita ajukan ke pemerintah bahwa kita itu misalkan adalah masyarakat yang, kurang kebutuhan, karena itu kewajiban pemerintah. Nah, misalkan ya terlalu jauh, misalkan wah nggak usah ke pemerintah, ya ada saudara-saudara, ya kalau untuk kebutuhan sehari-hari kan ada saudara kita yang mungkin bisa membantu, atau orang-orang terdekat ya untuk misalkan ya sekedar untuk membeli kebutuhan beras, untuk makan sehari-hari gitu, seperti itu. Oke oke, Pak Kes, jadi jadi gimana ya, jadi, berarti kita itu ya gimana caranya lah ya intinya membedakan dulu mana kebutuhan dan keinginan. Nah Nah, misalkan ini, benar-benar kita itu harus pinjam ya untuk kebutuhan misalkan ya, benar-benar lah kita itu harus pinjam. Nah, itu bagaimana Pak Es ya? Sedangkan kan kita, waduh ini bener nih udah kebingungan nih gitu, ini kebutuhan nih, pemerintah juga mungkin udah kebingungan lah nggak bisa bantu. Mas Abda, ini sangat lucu sekali ya. Pemerintah nggak bisa bantu untuk kebutuhan masyarakat, itu kewajiban pemerintah ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu. Selain itu juga kewajiban orang-orang sekitarnya, saudara, orang-orang terdekat gitu ya. Nah ini tapi untuk kebutuhan ya. Nah tadi Mas Abda bilang seandainya benar-benar harus pinjam untuk kebutuhan, bagaimana? Kalau benar-benar harus pinjam, pinjamlah kepada orang-orang terdekat ya, yang tidak dikenai bunga dan denda gitu. Misalkan teman, itu kan kita mempunyai beberapa teman ya Mas Abda, misalkan ya pinjamlah kepada mereka. Salah satunya pasti ada yang ngasih pinjaman seperti itu. Oke oke, Pak Es ini kan, ya iya sih ya maksudnya pinjam kepada teman, tapi kan gimana kalau benar-benar nggak dikasih pinjam tuh bagaimana Pak Es tuh kalau benar-benar nggak dikasih pinjam misalkan sama teman, sama saudara gitu ya, terus bagaimana tuh solusinya? Sebenarnya Mas Abda ya, manusia itu kan makhluk sosial yang punya beberapa kerabat ya atau teman dekat, pasti ada yang dikenal ya, misalkan. Nah, bagaimana kalau nggak dikasih pinjam, ini ada yang aneh dalam pribadinya. Nah, inilah fungsinya menjaga integritas dan mendapatkan kepercayaan. Makanya haruslah kita menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Sehingga ketika kita butuh itu, kita tidak kebingungan harus minjam kemana gitu. Jadi pasti orang itu ada yang memberi bantuan kepada kita ya. Allah pasti tidak akan membiarkan hambanya untuk apa ya, kekurangan ya, kekurangan kebutuhan selama hambanya berusaha.
ya kecuali memang tinggalnya di hutan terus memang ya bahkan ya hutan juga ada air, ada pohon, ada apa gitu ya. Yang misalkan tembok semua kanan kiri ya ya udah itu bertawakal ya udah. Intinya pada akhirnya ya ya memang kita itu harus bertawakal ya kepada Allah ya. Mas Abda ya seperti itu ya. Oke, oke, oke. Jadi harus bertawakal ya dalam kondisi apapun. Nah, teman-teman, jadi harus bertawakal teman-teman ya. Bertawakal ya dalam kondisi berhutang atau tidak berhutang gitu. Nah, Pak S, kalau misalkan sudah terlanjur berhutang, bagaimana nih kalau sudah terlanjur berhutang? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan kalau sudah terlanjur berhutang, dahulukan hutang sebelum membeli barang-barang lain. Jadi benar-benar prioritas kita adalah membayar hutang. Nah, bagaimana dengan kebutuhan? Ya kebutuhan dulu, terus hutang, bukan kebutuhan terus keinginan. Sebenarnya keinginan inilah yang membuat orang-orang tidak bisa membayar hutang. Pada dasarnya sebenarnya bisa kalau mencicil seperti itu. Baik, 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 Pak S. Nah, Pak S ya. Nah, ini kan tadi udah terlanjur ya, dahulukan hutang. Nah, gimana kalau benar-benar gak bisa bayar hutang gitu? Gimana tuh Pak S tuh? Nah, ya kalau benar-benar gak bisa bayar, datangi kantornya, minta keringanan untuk membayarnya ya. Jangan diam saja. Nah, kalau misalkan tidak sanggup untuk mendatangi kantor, datangi orang-orang terdekat untuk membantu melunasi. Nah, kita pun harus bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Jadi cobalah cari teman-teman terdekat atau saudara yang bisa membantu membayar hutang kita dan tentunya kalau kita punya uang ya suatu saatnya segera ganti ya kebaikan tersebut. Seperti itu Mas Abda. Baik, Pak S, ini luar biasa sekali ya. Ini pembicaraan kita itu semoga ya banyak yang dengar dan banyak yang mengambil manfaatnya Pak S ya. Pak S ya mungkin sekian saja. Terima kasih banyak ya Pak S ya. Oke Mas Abda, ya sama-sama ya semoga bermanfaat Mas Abda. Terima kasih juga sudah mau gitu untuk memberikan video-video seperti ini. Baik Pak S, nanti kita akan lanjutkan ya mungkin dengan pembicaraan yang lain. Oke teman-teman, sekian saja teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman untuk berusaha tidak pinjol ya. Oke, sekian saja. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.